Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini akan membahas SKB non-chat dosen Kemendikbud ya. Nah, apa saja sih yang menjadi SKB non-chat dosen Kemendikbud? Artinya kalau non-chat itu artinya penilaian tidak tesnya tidak melalui CAT BKN ya. Ada dua tentunya SKB non-chat untuk dosen Kemendikbud. Ini hanya bukan dosen Kemendikbud ya, tetapi juga dosen Kemenak dan dosen kementerian lainnya ya. Nah, yang pertama itu ada eh, wawancara dan yang kedua ada micro teaching ya. Jadi untuk video kali ini kita akan fokuskan dulu ke micro teaching. Nanti wawancara akan ada video tersendirinya ya. Supaya setiap submateri itu atau subtes itu bisa maksimal di dalam persiapannya. Nah, apa saja sih langkah-langkah yang teman-teman harus persiapkan di dalam SKB non-chat dosen Kemendikbud maupun dosen Kemenak yang lainnya ya. Yang pertama adalah Anda tentunya harus melakukan persiapan micro teaching yang terdiri dari apa saja. Yang pertama Anda harus memilih materi. Nah, di dalam memilih materi hati-hati teman ya. Kalau memilih materi teman-teman saya wajibkan ya download mata kuliah ya, mata kuliah dari formasi yang dituju ya. Misalnya Anda daftar di formasi pendidikan biologi misalnya Universitas Udayana. Artinya teman-teman wajib download mata kuliah apa saja sih yang ada di pendidikan biologi untuk Universitas Udayana. Nah, di situ teman-teman silahkan pilih semester apa saja yang teman-teman ingin ajarkan nanti berkaitan dengan disiplin ilmu teman-teman. Tapi saya sarankan pilih di semester saran ya, pilih mata kuliah semester 5 ke atas ya, semester 5 ke atas. Kenapa? Supaya di dalam mengajar nanti teman-teman bisa menghubungkan materi prasyarat untuk memasuki suatu mata kuliah. Nah, kalau teman-teman pilih materi misalnya mata kuliah di semester satu itu tidak ada materi prasyaratnya ya karena dia di awal. Jadi ambillah mata kuliah yang punya materi prasyarat supaya kelihatan penguasaan materi dari teman-teman bahwa materi sebelumnya di semester-semester sebelumnya juga teman-teman bisa kuasai ya. Sehingga pada saat teman-teman mengajar di materi eh, apa materi di semester 5 teman-teman bisa mengatakan bahwa untuk memasuki materi mata kuliah ini teman-teman harus kuasai mata kuliah yang ada di semester 3 yaitu ini ya. Gitu. Jadi sehingga kelihatan teman-teman punya materi prasyarat di suatu materi yang teman-teman pilih sebagai bahan micro teaching. Yang kedua, pilih pertemuan jangan di pertemuan awal ya, pilih pertemuan di tengah-tengah ya, pilih pertemuan tengah misalnya pertemuan ke-6, 7, 9 ya. Supaya teman-teman bisa menghubungkan suatu materi dengan pertemuan sebelumnya dan akan mengaitkan materi tersebut dengan pertemuan yang akan datang ya. Jadi misalnya teman-teman pilih pertemuan ke-7. Teman-teman bisa katakan bahwa kemarin kita sudah belajar apa adik-adik mahasiswa. Sehingga teman-teman mampu menghubungkan antara materi di pertemuan sebelumnya dan dengan materi yang akan Bapak Ibu ajarkan nanti ya di praktek ini. Nah, kemudian bisa menghubungkan dengan materi yang akan datang nanti di kegiatan penutupnya. Nah, itu di dalam memilih materi ya, pilih materi yang konseptual yang bisa dibuatkan bisa dibuatkan materi persepsinya secara kontekstual ya di situ. Kemudian dengan mempertimbangkan metode apa yang teman-teman akan pilih nanti di dalam melaksanakan pembelajaran itu. Oke. Yang kedua adalah kelengkapan RPS ya. Jadi RPS ini penting. Kemudian bukan hanya RPS, teman-teman bisa melengkapi dengan silabusnya dengan proyek semester jika ada di dalam mata kuliah itu artinya kemudian gunakan RPS terbaru ya. Nah, dengan RPS terbaru dengan sajian model RPS yang bisa mengambil contoh di RPS, mendownload contoh RPS dari prodi yang akan dituju di dalam formasi yang dilamar ya. Supaya bisa menyesuaikan materi apa saja kemudian
RPS ini akan menjadi bahan di dalam melaksanakan pembelajaran itu ya, menjadi kelengkapan pembelajaran teman-teman. Kemudian ini bisa di-download ya, contohnya di-download dari RPS kampus tujuan ya. Kampus tujuan. Seperti apa RPS yang digunakan. Tetapi kalau mau pilih yang umum ya ambil contoh RPS terbaru ya. Gitu. Berdasarkan RPS ini diambil berdasarkan materi juga mata kuliah yang akan diajarkan ya. Karena RPS itu rancangan pembelajaran semester itu diambil per mata kuliah ya. Nanti teman-teman bisa pilih di pertemuan keberapa nanti teman-teman yang akan apa akan diajarkan dan materi apa yang ada di situ. Oke. Kemudian bahan ajar ya. Bahan ajar yang perlu Anda siapkan adalah pertama adalah media persentasenya ya, media persentase ya, presentasenya. Media persentase itu apa saja? Teman-teman bisa menggunakan PPT ya, itu yang paling standar. Kemudian bisa menggunakan Prezi dan berbagai media-media digital atau berbantuan AI itu lebih bagus lagi ya. Kelihatan nanti pembelajaran teman-teman itu terintegrasi dengan teknologi ya, di mana teman-teman juga harus mempersiapkan buku ajar. Usahakan buku ajar ini berbasis online supaya bisa kelihatan oleh tim penilai nantinya ya. Dan bagaimana teman-teman juga mempersiapkan absensi secara online di dalam pembelajaran itu karena ini nanti akan dirancang di dalam 20 menit ya. Kemudian bagaimana teman-teman mempersiapkan persepsi juga ada nanti berbantuan AI, teman-teman bisa hubungkan dengan media-media yang berbasis online ya. Gitu. Apalagi kalau teman-teman bisa melingkan beberapa bahan ajarnya ke YouTube sebagai bahan persepsi untuk bisa ditanggapi oleh mahasiswa nantinya. Kemudian bukunya juga berbasis online dan penilaiannya juga berbasis online ya. Itu artinya pembelajaran yang Bapak Ibu rancang itu artinya terintegrasi dengan teknologi. Nah, di dalam mengelola pembelajaran ini sebaiknya teman-teman menggunakan bahasa Inggris itu akan menambahkan poin penting. Itu untuk persiapan micro teaching ya. Lalu apa setelah persiapan? Jadi salah satu penilaian penilai itu adalah bagaimana Anda persiapan micro teaching Anda. Di dalamnya adalah bagaimana Anda memilih materi yang baik, bagaimana kelengkapan RPS Anda, kemudian bahan ajar Anda ya. Kemudian selanjutnya bagaimana Anda mengelola kelas? Mengelola kelas itu ada empat sebetulnya ya. Nah, yang pertama itu adalah bagaimana Anda membuka kelas. Ya, di sini kelihatan. Jadi ini poin penting ya, poin yang sangat penting. Kenapa? Karena dari cara Anda membuka kelas itu sudah memberikan persepsi bagi penilai. Karena ini sebenarnya penilaiannya itu ya berdasarkan penilaian dari individu ya, dosen yang akan menjadi tim penilai di dalam micro teaching Anda nanti ya. Jadi ini sangat penting. Jadi micro teaching itu ruhnya itu ada di kegiatan pembuka. Bagaimana ketika kegiatan pembuka Anda menarik, maka eh, penilai akan mengikuti terus pembelajaran Anda sampai akhir. Tetapi kalau kegiatan pembuka Anda sudah membosankan, maka biasanya penilai itu sudah tidak begitu mengikuti pembelajaran Anda, hanya mempersilahkan Anda menghabiskan seluruh waktu yang disediakan untuk Bapak Ibu ya. Jadi ini harus dirancang betul semenarik mungkin bagaimana Anda mempersiapkan kegiatan pembuka ini. Nah, yang pertama adalah bagaimana membuka kelas ya. Membuka kelas mulai dari bagaimana Anda apa tentunya ada kegiatan berdoa di dalam ya, ada kegiatan berdoa. Nah, kemudian menanyakan kabar ya, kabar kemudian bagaimana Anda memberikan melihat kemampuan awal mahasiswa ya, kemampuan awal. Nah, itu bagian dari eh, kegiatan membuka kelas ya. Banyak hal yang bisa ditambahkan. Nah, termasuk di dalamnya adalah absensi. Absensi itu tidak boleh, jangan sekali-kali sebut satu persatu ya. Kemudian itu harus sebaiknya berbasis digital ya atau online, sehingga itu tidak menghabiskan waktu untuk di dalam presentase Anda nanti ya. Kemudian Anda bisa bagaimana kegiatan pembuka ini juga tidak memakan waktu yang banyak ya. Kemudian sehingga
kelihatan. Jadi bisa teman-teman rancang ada yang tidak hadir, ada yang sakit, itu bisa dirancang ya. Kemudian apersepsi, apersepsi itu adalah bagaimana kita merangsang pengetahuan awal atau memancing mahasiswa untuk mengikuti materi apa yang akan kita pelajari. Nah, persepsi bisa dilakukan berbagai bentuk ya. Boleh wacana ya, boleh wacana, wacana singkat ya. Ah, boleh video, boleh gambar ya. Biasanya Angkel lebih serangkan peserta bimbel Angkel itu di video ya, supaya dari video itu kelihatan teman-teman mahasiswa nanti akan berkomentar satu persatu. Kemudian dari situlah, dari video itu kita akan merancang. Nah, pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini atau sub CPMK yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah membandingkan ini atau memahami ini. Jadi dari video ini muncul CPMK nanti. Jadi kita akan rancang videonya berdasarkan sub CPMK yang akan kita ajarkan nanti ya, yang akan kita capai. Nah, jangan tiba-tiba muncul sub CPMK itu ya, capaian pembelajaran itu mata kuliah itu. Nah, karena nanti loh kok tiba-tiba yang ini dipelajari sementara kita tidak punya dasar mengapa itu harus dipelajari. Nah, dasarnya adalah itu tadi di kegiatan persepsi itu ada video tadi, misalnya video tentang gunung meletus. Kemudian video apa saja ya? Kemudian misalnya ada video perkelahian antar siswa. Nah, mengapa itu terjadi? Timbullah pertanyaan-pertanyaan, timbullah nanti komentar-komentar dari peserta. Nah, seakan-akan itu kita rancang ya. Nah, bagus si Andi. Menurut si Andi video itu katanya karena anak-anak kurang mempelajari ini, kurang terdidik, kurang apa. Nah, oleh karena itu, sub CPMK yang akan kita cari pada pertemuan kali ini adalah pentingnya memahami pendidikan karakter di sekolah misalnya. Artinya terkait masalah video dan sub CPMK yang akan kita rancang nantinya. Itu di dalam pengulang kelas ya. Tentunya kegiatan pembuka itu terbatas hanya sampai pada sub CPMK ya. Ingat ya, sub CPMK itu adalah setelah kita sampaikan sub CPMK maka artinya kita sudah mengakhiri kegiatan pembuka, maka kita akan menyeberang ke kegiatan selanjutnya adalah pengelolaan kelas. Di dalamnya adalah kegiatan inti. Nah, apa saja di kegiatan inti itu ya? Pertama, di sini sebenarnya banyak ya. Di kegiatan inti itu adalah kegiatan pembelajaran utama untuk mencapai sub CPMK. Nah, tadi kita punya sub CPMK A, B, C, mungkin tiga atau dua ya. Tapi saya sarankan satu atau dua saja ya, karena waktunya cuma 20 menit ya. Jadi pilih satu atau dua sub CPMK saja ya. Sub CPMK. Nah, mengapa? Karena waktu kita dibatasi 20 menit sementara kegiatan inti ini bertujuan untuk mencapai tadi sub CPMK. Kegiatan apa yang kita lakukan untuk mencapai sub CPMK? Apakah kita nanti membagi ke dalam beberapa kelompok? Kemudian apakah dia praktek? Apakah Bapak Ibu menjelaskan? Apakah Bapak Ibu memberikan masalah kepada peserta didik, artinya problem based learning. Kemudian bagaimana dia memecahkan untuk menjawab apakah tadi sub CPMK itu bisa terjawab ya. Misalnya sub CPMK-nya adalah melihat hubungan antara jarak dan waktu misalnya di dalam fisika ya. Nah, kemudian bagaimana Bapak Ibu merancang pembelajaran itu supaya nanti mahasiswanya paham tentang jarak dan waktu dan bagaimana hubungannya gitu ya. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran utama ini butuh metode untuk mencapai sub CPMK itu. Itulah metodenya. Apakah teman-teman melakukan diskusi? Apakah teman-teman nanti kasih masalah kepada mahasiswa? Apakah teman-teman nanti eh, melakukan praktek? Ataukah hal-hal yang terkait dengan pencapaian sub CPNK itu? Metode apa yang Bapak Ibu gunakan ya? Silahkan pilih metode karena ini bisa menjadikan setelah Bapak Ibu mengkritisi nanti ada beberapa pertanyaan yang disampaikan nanti oleh Dewan Penilai. Dewan Penilai itu biasa mempertanyakan metode apa yang Anda gunakan di dalam pembelajaran Anda ini. Teman-teman harus kuasai strateginya apa, modelnya apa dan sebagainya. Kemudian teman-teman juga tadi di persiapan itu RPS-nya itu nah biasa ditanya ini sebenarnya pembelajaranmu
semester berapa ya, semester berapa dan mengapa Anda pilih materi ini ya gitu ya. Nah, jadi begitu untuk pengelolaan kelas. Selanjutnya pengelolaan kelas berikutnya adalah kegiatan penutup. Jadi di kegiatan penutup ini teman-teman harus melakukan refleksi pembelajaran dan penugasan. Nah, penugasannya ini usahakan berbasis online juga ya. Bagaimana Anda banyak boleh melalui kuisis atau apa dan sebagainya aplikasi-aplikasi AI yang berbantuan AI untuk melengkapi kegiatan pembelajaran teman-teman. Nah, refleksi adalah mengukur ketercapaian CPMK, misalnya tadi eh, memahami memahami pentingnya pendidikan karakter di sekolah. Nah, nanti kita evaluasi sedikit bagaimana merefleksi. Misalnya ada tadi arti penting dari pendidikan karakter. Nanti kita rancang ada siswa yang menjawab, kemudian kita membenarkan ataukah mempersilahkan yang lain untuk memberikan jawaban. Itu kegiatan refleksi ya. Nah, kemudian teman-teman harus menarik kesimpulan pembelajaran. Artinya tadi ada pertanyaan besar di dalam pembelajaran itu, kemudian yang bisa menjadi kesimpulan buat kita untuk menjawab sub CPMK ya. Nah, gitu. Karena itu penting untuk mengukur apakah pembelajaran kita tercapai atau tidak ya. Nah, tapi selalu kita rancang bahwa pembelajaran kita di dalam kelas itu tercapai ya. Artinya tercapai adalah sub CPMK yang kita tawarkan di awal itu, yang kita ajukan di awal itu tercapai di dalam pelaksanaan pembelajaran ini berdasarkan di kegiatan penutup tadi. Ada siswa yang sudah mampu menjawab, sudah mampu menjelaskan, sudah memahami atau sudah mampu melihat hubungan ya. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu sub CPMK-nya tadi diambil dari RPS ya. Ingat, sub CPMK itu diambil dari RPS ya. Gitu. Nah, untuk lebih lebih memahami SKB untuk dosen Kemendikbud, teman-teman bisa mengikuti bimbingan belajar Angkel Wira. Ini ya, di sini ada etika Tridharma 1 dan 2, tes penalaran 1 dan 2, psikologi 1 dan 2, bahasa Inggris 1 dan 2, praktek micro teaching 1, 2 dan 3, dan praktek wawancara 1 dan 2 ya. Ini teman-teman bisa menghubungi kontak personnya itu melalui WA, gitu ya. Supaya kita bisa mempersiapkan teman-teman semaksimal mungkin. Karena ini sangat bergantung dari penilaian bukan mesin yang nilai ya, tidak seperti cat SKB ya. Ini non-cat ini dosen penilai di kampus tersebut yang menilai, sehingga mereka akan melihat berdasarkan kemampuan teman-teman dan ya gitu. Nah, selanjutnya ada pengelolaan kelas. Apa yang dilaksanakan di pengelolaan kelas ya? Yang itu ada di pengelolaan kelas itu ada interaksi terhadap siswa ya, interaksi terhadap melibatkan mahasiswa di dalam menentukan sub CPMK. Nah, ini tadi yang saya bilang. Ketika dia menonton video atau gambar atau wacana bacaan singkat, dari situ kita yang tentukan. Biarkan mahasiswa dari video itu apa yang kalian dapatkan. Oh, pentingnya pendidikan karakter. Oh, harus diterapkan dalam diri anak-anak. Memahami karakter kejujuran misalnya ya. Jadi nanti beragam komentar. Anggap kita rancang ya, kita rancang. Kemudian dari situ, oleh karena itu sub CPMK yang kita capai hari ini adalah ini. Artinya kita sudah melibatkan mahasiswa di dalam menentukan sub CPMK, ya. Yang kedua, melibatkan mahasiswa dalam mencapai sub CPMK. Itu tadi. Di dalam kegiatan inti itu kegiatan utama untuk mencapai sub CPMK. Pembelajaran apa? Nah, di situ harus ada interaksi antara Anda sebagai dosen dengan mahasiswa. Jangan di dalam menjelaskan Anda yang terus berbicara ya. Kemudian harus ada keterlibatan peserta mahasiswa di sini ya. Misalnya saja pandangan Anda terhadap suatu fenomena ini seperti apa? Kemudian ada semuanya. Oke, si Rino, oke bagus. Jadi eh, yang sebenarnya dipahami pendidikan karakter adalah ini. Oleh karena itu kita sebagai mahasiswa harus menumbuhkan ini. Itu ada keterlibatan mahasiswa di dalam sub CPMK itu lebih lebih kalau sebenarnya problem based learning itu sangat cocok melibatkan mahasiswa, karena kita lemparkan sebuah masalah ke mahasiswa, kemudian mahasiswa berusaha untuk memecahkan masalah tersebut secara bersama-sama. Kemudian
Melibatkan mahasiswa dalam melakukan refleksi. Nah, ini tadi kalau kita ingin ukur ketercapaian sub CPMK, kita tanyakan kembali ke mahasiswa. Nah, tentang definisi apa pentingnya pendidikan, kenapa. Kemudian nanti siswa yang menjawab ini yang bersesuaian dengan sub CPMK yang kita buat tadi. Nah, itu artinya melibatkan mahasiswa dalam melakukan refleksi untuk mengukur apakah sub CPMK kita tercapai atau tidak. Kemudian melibatkan mahasiswa dalam menarik kesimpulannya. Jadi di sini kita secara bersama-sama ya. Kemudian saya tambahkan sedikit di sini eh, kondisikan ruang kelas ada yang tidak memperhatikan ya. Kondisikan ruang kelas ada yang tidak memperhatikan sehingga kelihatan bagaimana cara Bapak Ibu nanti menarik perhatiannya kembali. Gitu. Supaya kelihatan bahwa Bapak Ibu menguasai pengelolaan kelas termasuk di saat ada masalah tentang ada siswa yang kurang memperhatikan misalnya ya. Kondisikan ruang kelasnya gitu. Nanti teman-teman kalau mengikuti bimbingan kami, teman-teman bisa diajarkan bagaimana merancang micro teachingnya sebaik mungkin untuk melihat bagaimana interaksi antara Anda dengan siswa Anda karena di dalam tes micro teaching yang 20 menit nanti itu dosen itu hanya memperhatikan Anda. Nah, jadi Anda harus merancang ada mahasiswa yang menjawab Anda, kemudian Anda merancang jawabannya tetapi tanpa dia menjawab, kita seakan-akan dia menjawab. Misalnya, Rino, apakah Anda sudah paham materi ini? Coba diulangi. Seperti itu, walaupun Rino tidak di dalam praktek itu, Rino tidak menjawab ya. Coba diulangi. Oh, bagus, langsung kita bagus ya. Artinya Rino memperhatikan pembelajaran dengan baik. Bagaimana teman-teman yang lain? Seperti itu ya. Kita akan rancang seperti itu. Jadi betul-betul kita berada pada situasi ruang kelas yang real ya gitu. Nah, selanjutnya apa? Yang ketiga adalah penguasaan materi. Jadi, kendati Anda mampu mengelola kelas, mampu mempersiapkan micro teaching dengan baik, tetapi kalau Anda tidak menguasai materi, dan itu bagian penting dari sebuah penilaian. Pertama, apakah Anda menguasai teori yang Anda sedang bawakan? Nah, kemudian, apakah Anda menguasai konsep? Bagaimana cara menunjukkan bahwa kita menguasai materi, itu tadi menjelaskan, misalnya, Rino, apakah Anda sudah mengetahui apa itu pendidikan karakter? Oke, bagus. Kemudian kita mengungkapkan kembali. Jadi pendidikan karakter itu adalah ini itu menunjukkan bahwa kita konsep teori, ya. Konsepnya apa? Kita harus tunjukkan juga seperti tadi proses pengusahaan teori. Kemudian lakukan praktik jika ada, karena nanti SKBN non chatnya ini dilakukan secara online ya. Jadi melalui akun Zoom dari tahun kemarin seperti itu. Jadi kalau ada praktek ya tunjuk bahwa jadi teman-teman bisa membawa alat peraganya dalam di depan komputer ya begitu. Jadi itu jika ada ya, tetapi jika tidak ada ya bertunjukkan bahwa Anda menguasai teori dan konsep di dalam pelaksanaan micro teaching. Itu untuk gambaran dasar ya. Nanti untuk bagaimana sih merancang RPS yang baik, Angkel akan berikan di video yang lain nanti ya. Jadi teman-teman tetap ikuti channel Angkel Wira, jangan lupa like, share, and comment, serta nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman senantiasa memperoleh informasi dari Angkel Wira ya. Jadi itu yang paling penting teman-teman secara umum teman-teman harus persiapkan di SKB non-chat untuk micro teaching dosen Kemendikbud maupun dosen kementerian lainnya baik Kemenak, Kemenkes maupun kementerian-kementerian yang lainnya ya. Kampus di bawah naungan kementerian yang lain begitu. Jadi persiapkan sebaik mungkin micro teaching teman-teman karena ini sangat penting 20% untuk micro teaching, kemudian 20% untuk wawancara nanti. Untuk materi wawancara saya akan juga sajikan di video yang lain supaya lebih mendalam ya. Persiapkan materi teman-teman sejak awal, rancang dengan baik, kaitkan dengan teknologi, persiapkan bahasa Inggrisnya, kemudian kuasai teori konsep dan bagaimana Anda mengelola kelas dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.